Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat hidroponik. Berjumpa lagi dengan saya, Miswanto, di channel Hidroponik Morowali. Baiklah, untuk sahabat hidroponik yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat semua. Baiklah, sahabat hidroponik, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya kita memasarkan sayuran hidroponik ya. Ini pengalaman pribadi juga ya, nanti mungkin bisa teman-teman gunakan caranya ketika memang sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan. Oke ya teman-teman, jadi di sini ketika kita akan menanam sayuran hidroponik dalam skala besar ya, kadang ada pertanyaan dalam benak kita, sayur saya ini mau saya pasarkan kemana ya teman-teman, terus siapa yang mau membeli sayur saya ya, terus gimana caranya nyari pasar. Nah, mungkin di sini saya akan berbagi tips ya tentang bagaimana cara kita menjual sayuran hidroponik. Oke sahabat hidroponik, jadi ketika kita akan menanam sayuran hidroponik dalam skala besar, kita harus menentukan pasar kita ya. Untuk saya sendiri pribadi mengkategorikan pasar itu menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi pasar itu ada 3 bagian atau sasaran penjualan kita. Yang pertama itu kalangan masyarakat biasa ya, atau tetangga-tetangga kita ya, tetangga terdekat. Terus untuk yang kedua teman-teman, ada pedagang jajanan kekinian ya, seperti burger, kebab, pokoknya makanan-makanan yang menggunakan sayur hidroponik, khususnya sayur selada. Terus yang ketiga ada pengepul ataupun perusahaan ya. Jadi teman-teman, untuk saya pribadi saya kategorikan menjadi 3. Jadi untuk yang pertama ini teman-teman, pasaran kita adalah tetangga sekitar kita ya, dimana tetangga sekitar kita ini dia akan membeli sayur kita ketika dia bisa datang langsung ke tempat kita dan melihat sayur kita bagus. Jadi di era digital sekarang teman-teman, kadang saya sendiri mengalami ya, ketika saya menanam sayur ini hidroponik di desa saya ya, karena saya di sini pelosok, bahkan tetangga mungkin yang tahu hanya tetangga 1-2 rumah kiri kanan ya. Untuk yang di sudah sekitar 100-200 meter tuh nggak tahu kalau saya nanam sayur ya teman-teman. Tapi di era digital ini kadang kita tidak berjumpa secara langsung, tapi di media sosial itu apa yang kita lakukan dia akan tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang menanam sayur, bisa yang pertama itu posting di media sosial ya. Jangan bosan-bosan untuk memposting media sosial ya, dan tag semua teman-teman atau tetangga kita ya, karena kadang di kehidupan nyata nggak bertemu, tapi di media sosial kita ketika kita berstatus akan mereka komen ya. Jadi itu yang pertama ya. Terus ketika teman-teman di daerah perkotaan atau di kompleks perumahan ya, teman-teman bisa menggunakan media pamflet ya teman-teman, media pamflet, brosur. Jadi buatlah brosur menarik mungkin ya teman-teman, yang bisa ketika ada orang lewat dia pengen lihat brosur kita ya teman-teman. Jadi brosur itu boleh kita buat sekitar ukuran ya 30 kali 20 cm ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, brosur ini harus menarik ya, harus menarik. Terus dimana teman-teman harus tempelkan ya, ketika kita tinggal dalam satu perumahan di perkotaan itu kan kadang tetangga pun nggak tahu apa yang kita bikin ya teman-teman. Jadi melalui brosur itu kita bisa sampaikan, ini loh saya nanam sayur, ini loh alamat saya, ini loh tempat saya ya, terus ini loh produksi saya, ini jenis sayurnya ya. Jadi pamflet itu teman-teman letakkan di lorong. Jadi di lorong gang rumah itu, kalau di perkotaan perumahan kan ada gang-gangnya, itu teman-teman tempellah di pinggir jalan itu, di depan gang-gang rumah ya teman-teman. Jadi atau yang kedua bisa teman-teman tempel di dekat perumahan kita yang sering dikunjungi orang atau yang sering ramai ya. Dengan kita memasang poster atau pamflet teman-teman, kita berharap tunggulah
reaksinya 1 minggu 2 minggu pasti akan banyak orang yang datang ke kebun kita membeli sayur kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal dan orang-orang yang tidak membuat janji, mereka akan datang dengan sendirinya ya. Itu teman-teman ya. Terus untuk yang kedua ya, ketika pasaran sayur kita adalah penjual makanan kekinian ya, atau biasa kafe-kafe ya di sini. Untuk pengalaman pribadi saya teman-teman, satu tetap kita posting di media sosial ya, kita manfaatkan media sosial karena era digital ini sangat luar biasa ya. Terus untuk yang kedua, di mana tempat-tempat kafe itu rame ya, di mana tempat-tempat, kadang kan kalau seperti di daerah saya ini tempat-tempat menjual makanan yang kekinian itu ada tempatnya khusus ya teman-teman. Jadi ketika ada tempatnya khusus, yang pertama itu teman-teman harus siapkan sampel ya. Kalau misalkan sayurnya sayuran selada atau pakcoy, teman-teman harus siapkan sampel, bungkus dengan bagus ya, menggunakan pokoknya packing terbaik kita ya teman-teman. Yang pertama kita nggak boleh malu ya teman-teman, kita jalan ke kafe situ, kita tawarkan produk kita. Ibu, ini loh saya produksi sayur selada, ini satu pohon harganya segini, satu packing harganya segini, kami panen tiap minggu ya. Jadi kalau ibu berminat bisa saya minta nomor HP-nya, kasihkan itu sampel yang pertama itu, bisa kita kasih untuk ibu itu sekalian untuk percobaan yang gratis. Jadi nanti ketika untuk orang yang pertama mencoba sayur kita itu begitu bagus, dia kemungkinan besar dia akan menghubungi kita lagi untuk mengambil sayur sama kita ya teman-teman. Jadi kalau untuk pengalaman pribadi saya, ketika kita ke kafe atau ke warung makan yang kekinian, kita tawarkan produk kita langsung. Tapi kita sudah rencanakan teman-teman, sudah kita packing bagus dari rumah ya, sudah kita siapkan berapa kafe yang kita mau kunjungi ya, langsung kita tawarkan ya. Insya Allah dengan cara ini pemilik warung makan itu akan menghubungi kita ketika dia membutuhkan kita. Dan kebutuhan yang pasti itu warung makan juga merupakan kebutuhan yang pasti ya, karena teman-teman kadang permintaannya antara 3 hari 1 minggu, tapi pasti ya, karena usaha dia pun harus berjalan terus ya. Terus untuk yang ketiga teman-teman, ketika segmen pasar kita itu tengkulak besar atau pengepul besar ya, dan perusahaan, kita harus, ini di sini saya gambarkan untuk perusahaan dulu ya teman-teman. Ketika kita akan menyuplaikan sayur kita ke perusahaan, tentu ada standar sayur, produksi sayur kita yang harus ngikutin aturan perusahaan ya, misalnya dari kesegaran ya, terus dari bobot sayur, terus dari kualitas sayur, kerenyahan sayur, kadang dipertimbangkan semua ya teman-teman, karena untuk perusahaan itu kadang memiliki standar tertentu ya. Jadi ketika kita mau memasukkan sayur kepada perusahaan, kita harus membuat proposal ya teman-teman. Jadi kita harus membuat proposal pengajuan bahwa kita akan menyuplai sayur ke perusahaan tersebut ya. Jadi dalam proposal tersebut, di situ sudah dicantumkan alamat jelas kita ya, tujuan kita menyuplai sayur, terus sayur apa yang kita produksi ya, terus harga sayur kita itu berapa, terus kemampuan kita memproduksi itu 1 minggu atau 1 bulan itu berapa, di situ harus dicantumkan dengan jelas ya. Kemudian setelah itu kita datangi pihak yang bertanggung jawab tentang konsumsi ya dalam perusahaan itu, kita masukkan proposal kita ya. Nanti insya Allah akan ada tindak lanjutnya ya teman-teman. Tapi kita sebelum itu kita lihat peluang juga. Oh, dengar-dengar perusahaan ini membutuhkan ini ya, tapi dengan standar seperti ini baru kita masukkan ya. Dan kita masukkan jangan cuma satu teman-teman, mungkin 2-3 perusahaan bisa kita masukkan ya, karena kadang perusahaan untuk bos-bos mereka dia membutuhkan sayuran yang sehat dan bebas pestisida. Terus untuk ketika kita mau memasarkan sayur kepada tengkulak teman-teman ya, kita sering-sering lah kita datangi, misalnya kayak saya ini di Kabupaten Morowali ya teman-teman, ketika ada kebun tangga, kebun teman atau saudara seperjuangan yang memiliki kebun hidroponik yang bagus, kita datangi ke sana silaturahmi, kita bercerita, kita berbagi pengalaman, dan sekali-kali kita bertanya-tanya kan,
Bapak, sayur Bapak pasarkan kemana ya. Kadang dengan memiliki banyak teman kita akan memiliki banyak relasi ya, komunikasi kita makin terjaga, pola pikir kita juga akan bertambah, cangkupan kita makin luas karena kita nggak cuma memiliki satu tangan tapi mempunyai teman kiri kanan, si A si B di sana di sini ya. Jadi nanti ketika kita bersilaturahmi di situ, mungkin nanti teman itu bisa bercerita, kebutuhan saya, produksi saya cuma segini, saya butuh segini, bisa nggak Bapak pasok ke tempat saya, di tempat saya sudah pasti ada pembelinya. Kita bisa berbagi harga antara nanti diantar atau bagaimana, karena ketika banyak teman-teman kita yang sudah sukses pasti mereka sudah tahu gimana cara memasarkan produksinya. Kadang pembeli itu sudah datang sendiri ya teman-teman. Jadi buatlah sistem di kebun kita itu, usahakan itu pembeli itu datang sendiri ke tempat kita ya. Jangan kita sudah capek-capek ngurusin hidroponik, banyak kendalanya, kemudian kita mengantar juga ya. Usahakan pembeli itu datang ke tempat kita ya. Tapi kalaupun misalnya memang harus kita antar untuk tahapan awal, nggak apa-apa kita antar ya. Kita bersusah-susah dahulu, kemudian baru nanti bersenang. Oke ya teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan atau itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika memang bermanfaat, teman-teman mau coba silakan ya. Kalaupun tidak ya silakan, cukup sebagai pengetahuan ya. Intinya di sini kita kalau mau promosi sayur, rajin-rajin promosi di media sosial karena ini era digital ya. Yang kita promosi di sini orang di Jawa sudah tahu ya. Terus yang kedua, jangan malu ya. Jadi teman-teman jangan malu, ketika yang kita kerjakan halal, ngapain kita harus malu? Kecuali kita disuruh mencuri atau kita mau mencuri ya malu, nggak apa-apa. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik Sorowali.